Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Para jamaah hamba-hamba Allah yang mulia, pada kesempatan yang baik ini akan dibahas tentang hukum mengobrol saat sedang makan bersama. Bolehkah ketika kita sedang makan-makan bersama keluarga atau mungkin dengan teman sejawat dan lain-lain, kemudian di celah-celah makan itu sambil ngobrol sana sini, apakah diperbolehkan? Para jamaah, jika kita mencermati di warung-warung, di kafe-kafe, bahkan mungkin di rumah-rumah kita, ketika hidangan disajikan makan bersama, hampir boleh kita katakan selalu di sana ada obrolan bersama. Nah, bagaimana Islam menuntunkan tentang ini? Para jamaah, di dalam Islam kita mengenal banyak aturan. Masalah-masalah kecil pun diatur. Masalah makan diatur, masalah tidur diatur, masalah bepergian diatur. Hampir semua kehidupan diatur dalam Islam. Dan pengaturan ini tujuannya adalah untuk memuliakan manusia itu sendiri, untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, bukan untuk merepotkan, bukan. Nah, para jamaah, mari kita kembali mengingat tentang aturan-aturan atau adab atau etika terkait dengan masalah makan. Ada beberapa etika atau adab yang diajarkan oleh Nabi ketika makan. Yang pertama, sebelum makan hendaknya mencuci tangannya, membasuh tangannya supaya bersih, apalagi jika tangan nanti akan digunakan untuk makan langsung. Maka disunnahkan mencuci tangan lebih dulu, baru kemudian makan. Hal ini berdasarkan pada hadis yang agak panjang. Dalam potongan hadis itu disebutkan, wa idza arata, dan apabila Nabi berkeinginan ayyakula untuk makan, ghasala yadaihi, maka beliau mencuci kedua tangannya lebih dulu. Jadi beliau membiasakan mencuci tangan sebelum makan. Ini hadis riwayat An-Nasa'i, kemudian
disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kedua para jamaah, termasuk etika dalam makan adalah tidak mencela makanan. Para jamaah, kadang-kadang ada di antara kita ini ketika lagi tidak selera terhadap makanan tertentu, terucap kata-kata dari mulut yang itu berisi celaan. Mungkin contohnya, makan nopo iki gak enak belas. Makanan apa ini kok gak enak sama sekali? Itu mencela makanan. Secara etis tidak dibolehkan. Nabi sendiri mengingatkan pada kita bahwa kalau kita berhadapan dengan sebuah makanan yang akan kita makan, maka kalau memang itu cocok dengan selera kita, ya makan saja. Kalau tidak, ya nggak usah dimakan, tanpa mencela. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Nabi tidak pernah sekalipun mencela makanan, tidak pernah. Inistahahu akalahu. Jika Nabi senang dengan makanan itu, maka Nabi memakannya. Wa in karihahu tarakahu. Dan jika beliau tidak suka dengan makanan itu, ya sudah, nggak dimakan, gitu saja, tidak usah mencela. Hadis riwayat Al-Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Kemudian para jamaah lebih lanjut, termasuk adab atau etika ketika makan menurut tuntunan Rasul adalah memulai makan dengan bacaan basmalah. Kemudian makan dengan menggunakan tangan kanan. Kalau pas lagi bersama orang banyak, maka berikutnya adalah mengambil makanan yang di dekatnya, yang di depannya atau di dekat orang itu. Tidak boleh ngambil yang jauh. Jadi kalau misalnya kok pingin yang jauh itu, andaikan mejanya bisa digeser dulu, atau mungkin izin kepada yang dekat sana untuk bisa didekatkan ke tempat kita. Jadi itu termasuk sopan santun, adab atau etika ketika makan. Para jamaah, etika semacam ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim juga. Suatu ketika Nabi sedang makan bersama keluarga. Di antara yang ikut makan itu ada anak-anak yang bernama Umar bin Abi Salamah. Nah, ketika Umar bin Abi Salamah ini mau makan, Nabi memberitahu, ya gulam, samillah. Wahai ananda, sebelum makan bacalah bismillah. Wakul biyaminika, dan nanti makanlah dengan tangan kanan. Wakul mimma yalika, dan makanlah dari makanan yang di dekatmu. Jadi di situ membaca bismillah pakai tangan kanan dan diambil yang dekat. Nah, para jamaah, ketika si kecil bernama Umar bin Abi Salamah ini mendengarkan nasihat Nabi seperti itu, dia kemudian mengatakan, tanazalatil kaltiqnatibatu. Sejak Nabi menasihati aku seperti itu, sejak itulah cara aku makan. Jadi dengan tangan kanan membaca bismillah, dan kalau pas dengan orang lain mengambil yang dekat dengan dirinya. Ini hadis riwayat
Al-Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah, sekedar untuk mengingat bahwa mungkin kita sejak kecil diajarin membaca ketika mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, menurut penelitian, doa yang ini tadi hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Justru yang sahih itu dengan membaca Bismillah tadi sudah cukup. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Mungkin ada bertanya, bagaimana kalau tetap baca yang lama itu? Ya nggak apa-apa. Tapi perlu diketahui bahwa yang disunnahkan oleh Nabi berdasarkan hadis yang sahih adalah Samillah, cukup membaca Bismillah. Jadi lebih ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, para jamaah, masih tentang etika makan ini. Setelah selesai makan disyariatkan bersyukur, memuji Allah dengan mengucap hamdalah. Di antara doa yang baik dibaca berdasarkan tuntunan Nabi setelah selesai makan adalah Alhamdulillah alladzi kafana wa arwana ghair makfin wala makfur. Agak asing ya, karena selama ini yang kita hafalkan Alhamdulillah alladzi amana wa satona wa jalna muslimin, kan itu. Rupanya hadisnya juga lemah, dhaif. Jadi kalau ingin yang sahih ya seperti ini, Alhamdulillah alladzi kafana wa arwana ghair makfin wala makfur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan menyegarkan kami. Bukan nikmat yang tak dianggap dan bukan nikmat yang dikufuri. Jadi isinya juga bagus. Nah, para jamaah, bagi yang sudah terlanjur hafal yang tadi itu, ya namanya doa tidak ada salahnya. Tetapi ingat, kalau kita ada keinginan berdoa sesuai dengan sunnah Nabi berdasarkan hadis yang sahih, maka ambillah yang berdasarkan hadis sahih. Tidak usah menyalahkan orang-orang yang sudah kadung hafal yang lama-lama itu. Tapi perlu diberitahu bahwa yang sahih yang ini misalnya. Nah, para jamaah, itu masih bagian dari adab atau etika ketika makan. Nah, selain adab-adab yang sudah disebutkan tadi, ada juga adab atau perilaku yang dianjurkan, yaitu memuji makanan. Memuji makanan. Meskipun makanannya itu sebenarnya tidak seberapa nikmatnya, tidak seberapa enaknya, tetapi perlu ketika kita disuguhi, dihidangkan makanan tertentu itu, memuji makanan itu. Nah, ini terjadi pada masa Nabi. Suatu ketika berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi dihidangkan makanan bilahmin, dengan makanan daging. Baru fi'ilai adzira'u, maka kemudian disuguhkanlah semacam paha gitu. Kalau kita disuguhi paha ayam gede itu kan rasanya wow, enak banget gitu. Wakana tu'jibu, saat Nabi mengaguminya. Nah, mengaguminya itu kalau diucapkan ya, wih, udah ini enak gini. Nah, kira-kira. Jadi memuji makanan itu banyak sekali nilai positifnya. Kepada yang menghidangkan, maka dia akan senang karena dapat respon positif. Kemudian di sela-sela makan itu Nabi menyatakan, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Saya adalah penghulu atau pemimpin manusia di suatu hari kiamat.
Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi intinya pada saat Nabi dihidangkan makanan tadi itu, pertama memujinya, kemudian yang kedua sempat bincang-bincang tadi. Nabi menyatakan, aku adalah pemimpin manusia besok pada hari kiamat. Ada lagi hadis yang kedua, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Nabi sa'ala ahlahu, nanya kepada keluarganya, minta pada keluarganya al-udum, lauk pauk ketika makan. Faqalu, maka keluarganya saat itu mengatakan, ma indana illa khol, wahai Rasul, saat ini kami sedang tidak tersedia lauk pauk kecuali cuka. Pada abihi faja'ala yakulu bihi, maka kemudian Nabi mengatakan, ya nggak apa-apa, hidangkan saja itu. Lalu Nabi memakannya. Nah, di sela-sela Nabi makan itu, wa yakulu, Nabi mengatakan, ni'mal udum al-halmu, makanan atau lauk yang paling nikmat ya ini, cuka ini. Nah, itu. Jadi walaupun cuka itu mungkin sederhana, tidak seberapa dibanding yang lain, tapi ketika itu Nabi tetap memuji supaya yang menghidangkan jangan kecewa, kok mek ngene tok. Tapi Nabi memberikan respon yang positif. Woi, iki enak iki. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dikatakan dalam bahasa Arab, nikmal udum al-halum, lauk yang paling nikmat ya cuka ini. Nah, para jamaah, ini menggambarkan bahwa Nabi ketika dalam suasana makan bersama tadi juga sempat berucap, berkata-kata. Nah, dalam hadis-hadis tersebut dapat diketahui bahwa Nabi saat makan bersama sempat mengucapkan kalimat-kalimat sebagai wujud kegembiraannya, dan juga dimaksudkan untuk menghibur serta menghargai orang-orang yang melayani atau menghidangkan makanan tadi itu. Nah, atas dasar hadis tadi itu, bagaimana komentar ulama mengenai makan bersama sambil mengobrol? Datang dari Imam An-Nawawi. Beliau ketika membaca hadis tadi kemudian memberikan penjelasan. Apa maksud hadis itu? Beliau mengatakan, wa fihi istihbabul hadis alal akli ta'nisan lil akili. Dalam hadis itu menjelaskan tentang disunnahkannya, dianjurkannya bincang-bincang, mengobrol saat makan. Jadi rupanya ngobrol saat makan itu dianjurkan, mustahab, disunahkan malahan. Mungkin sebagian orang mengatakan, jangan kok ngomong aja, kan gitu ya. Itu menurut tuntunan Islam malah nggak benar. Justru ketika kita makan bersama itu hendaklah menciptakan suasana yang rileks, suasana yang enak gitu loh. Jangan ada ketegangan. Justru keramahan dan suasana ramah, rileks itu bisa diciptakan oleh ngobrol-ngobrol kecil-kecil lah, yang tidak terlalu berat materinya. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, wa fihi istihbabul hadis al-aqli. Jadi berdasarkan hadis itu menunjukkan sunnahnya berbincang-bincang ketika dalam suasana makan. Nah, para jamaah yang perlu mendapat perhatian adalah kalau kita dibolehkan berbincang-bincang, perbincangan apa yang dibolehkan? Maka intinya adalah ya perbincangan yang baik, bukan asal ngobrol,
Dalam hal ini dikatakan isi pembicaraannya haruslah yang baik, seperti masalah menu makanan, masalah cita rasa, masalah resep dan sebagainya. Boleh juga membicarakan tentang kisah dan pengalaman orang-orang soleh. Jadi pada saat sedang makan, membicarakan dulu mbahmu itu nak orangnya alim, ahli ibadah, suka ke masjid, sambil makan itu. Boleh seperti itu. Nah, lebih lanjut Imam An-Nawawi memberikan keterangan dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah sebagai berikut. Bagus babi al-kalam ala ta'amtih. Bab dianjurkannya bincang-bincang pada saat makan. Dan ini berdasarkan hadis Jabir tadi yang telah dipaparkan. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Qala Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya. Jadi Imam Nawawi mengutip pendapat Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Apa kata Imam Ghazali? Min adabit ta'am ayatahaddatsu fi hali akli bil ma'ruf. Termasuk etika ketika makan, termasuk adab ketika makan adalah berbincang-bincang, ngobrol pada saat makan tadi, tetapi yang diobrolin itu yang baik-baik. Wa yatahaddatsu bi hikayatis sholihin fil atimah wa ghariha. Nah, yang dibicarakan itu yang baik-baik, termasuk diantaranya adalah kisah-kisah orang baik untuk diteladani, sehingga dalam suasana makan bersama tadi selain ada santapan jasmani juga ada santapan rohani. Nah, para jamaah, ada catatan penting. Sungguh pun dianjurkan atau disunahkan berbicara atau mengobrol saat makan bersama sedapat mungkin. Ketika lagi ngobrol-ngobrol tadi itu tidak sedang mengunyah. Nah, ini catatan penting ini. Jadi walaupun kita dibolehkan, bahkan tadi dianjurkan ngobrol-ngobrol ketika suasana makan bersama, usahakan ketika kita berbicara itu tidak sedang mengunyah makanan. Sebab apa? Dikatakan oleh Syekh Az-Zabidi dalam kitabnya Syarah Ihya Ulumuddin, walakin akan tetapi la yatakallamu, hendaklah orang itu tidak berbincang-bincang, tidak mengobrol, wahwa yang lahul luqmah, dia sedang mengunyah makanan. Jadi ketika sedang ngobrol, ngomong ini ngomong itu, usahakan tidak sedang mengunyah. Berarti dikunyah dulu, habis gitu, baru ngomong apa, kemudian ganti yang lain ngomong, tambah lagi makan, gantian dikunyah, habis ganti ngomong lagi. Jadi ngomongnya itu setelah selesai mengunyah. Dikhawatirkan kalau di saat sedang mengunyah, ngobrol, itu bisa keluar itu makanannya itu, bisa keluar, bisa mengotori tempat hidangan. Ini kata Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Nah, para jamaah, berdasarkan keterangan tersebut, maka sebaiknya mengobrol atau bincang-bincang saat makan bersama itu dilakukan pada saat makanan sudah selesai dikunyah, atau tidak lagi tersisa makanan pada mulutnya, itu lebih bagus lagi. Nah, ini untuk menghindari agar potongan-potongan makanan yang masih di mulut tadi itu jangan sampai keluar atau terjatuh akibat
sahabat ngobrol itu. Nah, dari aspek kesopanan juga para jamaah, bicara saat sedang mengunyah-ngunyah makanan itu juga kurang bagus. Kita rasakan nanti pas kita lagi mengunyah ngomong, maka ucapannya juga tidak jelas. Kemudian kunyahannya nanti bisa molo-molo, malah bisa keluar begitu. Karena itu sebisa mungkin suasana mengobrolnya dilakukan di sela-sela makan yang di mulut tidak sedang mengunyah makanan. Jadi dalam hal ini para jamaah tidak ada masalah ngobrol dalam suasana makan bersama itu. Yang penting yang dibicarakan itu, yang diucapkan itu yang baik-baik. Syekh Al-Albani mengatakan begini, al-kalamu ala ta'ami, ngobrol pada saat makan itu kal kalami ala ghairi ta'am, sama saja dengan ngobrol di luar ketika tidak makan, sama saja. Hasanul hasan, kalau yang diobrolkan itu baik, ya baik. Wa qabihu qabihun, tapi kalau yang diobrolkan itu jelek, ya jelek. Jadi nggak ada masalah, nggak ada bedanya ngobrol pada saat suasana makan bersama dengan ngobrol pada saat yang lainnya, sama saja. Tapi tadi ada catatan, usahakan dihindari pas ngomongnya itu jangan sedang mengunyah. Para jamaah, Ibnu Al-Jauzi, seorang ulama yang hidup pada abad ke-13 Masehi, mengatakan termasuk adab saat makan adalah tidak berdiam diri, gak menengahi, melainkan disertai berbicara dengan sesuatu yang baik. Nah, jadi malah ini catatan penting, termasuk adab ketika makan bersama itu adalah justru ngomong-ngomong antar satu dengan yang lain, sehingga tidak terasa kaku, tapi sebaliknya semakin rileks suasananya. Nah, saat makan dianjurkan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman lainnya dengan menggunakan percakapan yang baik, serta menceritakan peristiwa atau kisah-kisah yang sesuai dengan keadaan jika mereka tampak kaku. Jadi kalau suasana semakin kaku, nah justru saat sedang makan bersama tadi itu mulailah dipancing bincang-bincang yang ringan-ringan sehingga menjadi rileks atau suasana menjadi tidak lagi kaku. Nah, para jamaah, bagaimana ulama 4 mazhab membahas ini? Jadi rupanya masalah makan begini ini dibahas oleh ulama 4 mazhab. Di kalangan ulama mazhab juga telah membahas perihal bicara saat makan. Yang pertama, ulama Hanafiyah, ulama mazhab Hanafi. Para jamaah bisa diingatkan bahwa di antara umat Islam yang banyak menganut mazhab Hanafi itu, kalau kita bicara tentang penduduk bumi ini, kebanyakan tinggal di India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Turki. Itu banyak menganut mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki itu di sekitar Tunisia, kemudian Maroko, bahkan sampai ke Eropa yang sekarang Spanyol dan sebagainya itu umat Islam banyak yang menganut mazhab Maliki. Sedangkan yang menganut mazhab Syafi'i terkenal di Asia Tenggara kita ini, ya, kemudian sebagian di Mesir. Adapun mazhab Hambali banyak terpusat di wilayah Saudi Arabia. Jadi yang menguasai Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi itu adalah umumnya bermadzhab Hambali. Nah, sekedar untuk mengetahui itu. Nah, para jamaah, apa kata ulama mazhab Hanafi mengenai sopan santun ketika makan ini? Mereka berpendapat
hendaknya saat makan tidak berbicara mengenai hal-hal yang menjijikkan. Yang tidak boleh itu adalah membicarakan hal-hal yang menjijikkan, melainkan membahas kisah-kisah orang soleh. Jadi kalau ngomong yang baik-baik, termasuk boleh kisah-kisah orang-orang soleh supaya bisa menginspirasi. Karena termasuk adab saat makan adalah berbicara atau mengobrol selama makan. Jadi para jamaah, mengobrol saat makan itu dianggap beradab. Bahkan tidak boleh diam saja. Kita makan bersama-sama 3 orang, 5 orang, satu keluarga, kok muneng aja, malah nggak bagus. Dianggap tidak beretika itu. Dikatakan di sini para jamaah tidak boleh diam saja, karena diam mutlak adalah kebiasaan orang asing. Dari sinilah muncul ungkapan ini mazhab Hanafi, berdiam saja saat makan adalah kebiasaan orang bodoh dan orang hina. Keras sekali ya. Bukan kebiasaan para ulama yang mulia. Jadi kalau kita bersama-sama makan kok kemudian diam saja, tidak ada berbincang-berbincang kecil-kecil itu dianggap malah tidak baik, malah dianggap tidak beradab. Ini mazhab Hanafi. Kemudian ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i bagaimana? Dikatakan di sini saat makan disunahkan berbicara dengan hal-hal yang tidak terlarang. Jadi saat makan bersama disunahkan, dianjurkanlah bahasa yang umumnya itu, dianjurkan berbincang-bincang, tapi yang baik-baik yang diperbincangkan itu. Seperti menceritakan kisah-kisah orang soleh, meskipun lebih baik perbincangannya itu tidak usah terlalu banyak, yang penting ada perbincangan supaya tidak kaku. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat dimakruhkan bagi seseorang yang makan bersama orang lain untuk berbicara hal yang menjijikkan, sama saja tadi sama dengan mazhab Hanafi. Jadi yang nggak boleh itu ngomong, tapi ngomong sih nggak baik, apalagi menjijikkan. Sebab kalau ngomong menjijikkan bisa mempengaruhi selera makan, bisa hilang. Ini saya kira bagian dari akhlak, dari etika. Jadi kata ulama mazhab Hambali dimakruhkan, makruh ya, ketika sedang makan bersama itu ngomongin hal yang menjijikkan. Juga tidak boleh kemudian ketika sedang makan enak-enak itu kemudian mancing pembicaraan yang kemudian membuat ketawa terbahak-bahak. Tidak boleh, itu berbahaya. Nanti kan bisa keselak, bisa macam-macam kan gitu ya. Ini kata ulama mazhab Hambali. Jadi dianjurkan berbicara dengan perkataan yang baik selama makan, itu bagian dari adab atau akhlak atau etika ketika sedang makan bersama. Ibnu Al-Muflih Al-Maqdisi menyebutkan keterangan Ishaq bin Ibrahim. Jadi ini ada kisah seorang ulama sedang makan. Kebetulan ulama ini adalah Imam Ahmad bin Hambali, Imam Hambali. Yang cerita namanya Ishaq bin Ibrahim. Dia cerita begini, ta'asyaitu marratan ana wa Abu Abdillah wa qarabatun lahu. Suatu ketika aku makan malam bersama beliau Imam Hambali dan juga salah seorang kerabatnya. Jadi 3 atau berapa orang. Faja'alna la natakallamu wa huwa yakulu wa yakulu. Kami saat itu tidak berbicara, tapi beliau yang berbicara. Imam Hambali berbicara. Nah, apa yang diucapkan Imam Hambali? Rupanya mengucap kalimat Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah. Itu ketika sedang makan bersama.
Summa qala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, aklun wa hamdun, makan dan membaca puji-pujian tadi itu, khairun, lebih baik, min aklin, daripada makan, wa somtin, tapi diam saja. Nah ini, jadi ketika sedang makan, bincang-bincang tadi itu, apalagi dibicarakan bagus, itu lebih baik ketimbang makan diam saja. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dikatakan oleh Ishaq bin Ibrahim, ucapan Ahmad bin Hanbal yang menyatakan seperti itu, saya perhatikan tidak ada lagi pendapat pihak-pihak lain yang bertentangan dengan beliau. Dan umumnya para ulama berikutnya mengakui bahwa yang dikatakan oleh beliau ini berdasarkan dalil. Nah, tadi kita bacakan bahwa Nabi sendiri ketika sedang makan-makan juga sempat berbincang-bincang. Nah, para jamaah, sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa mengobrol saat makan bersama itu dibolehkan. Mengobrol saat makan bersama itu dibolehkan, bahkan dianjurkan atau disunahkan demi menciptakan suasana yang rileks, ramah, dan menyenangkan. Yang penting, masalah yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, dan akan lebih baik lagi jika yang dibicarakan itu sesuatu yang bisa menginspirasi dan juga mencerahkan. Nah, jadi para jamaah, ini penting ya, ternyata dalam hal makan bersama ini, yang sebagian orang mengatakan bahwa berbincang-bincang itu tidak bagus, ternyata dalam Islam itu malah dianjurkan. Saya punya pengalaman dulu ketika masih mahasiswa, ketika berada di sekitar Pacet, tiba-tiba masuk ke wilayah di sana ada non-muslim, pusat Katolik, pendidikan Katolik. Waktu itu pas maghrib tiba, sedang makan bersama. Yang saya kagum saat itu ya, tidak terdengar sedikit pun suara sendok menyentuh piring. Saking hati-hatinya, ngomong enggak, membunyikan juga enggak. Saya kagum itu. Tapi saya belum tahu hati sini waktu itu. Jadi kesan yang didapat bahwa seakan-akan kalau makan ya seperti itu, suruh diam saja kan begitu. Ternyata setelah kita baca di beberapa hadis ini, bukan begitu ajaran Islam. Justru Islam menganjurkan, termasuk didukung oleh ulama-ulama tadi itu, sedapat mungkin kalau pas makan bersama itu sambil bincang-bincang santai, yang ringan, yang menyenangkan, sehingga semuanya merasa terhormati. Jangan sampai memperbincangkan hal-hal yang tadi menyinggung, apalagi menjijikan, itu yang tidak dibolehkan. Jadi intinya para jamaah, apakah boleh makan bersama sambil ngobrol? Boleh, bahkan disunahkan, asal caranya dengan sebaiknya. Demikian para jamaah yang dapat disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan nambah pengetahuan kita, dan semoga kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi